Australia melumat tim asuhan Patrick Kluivert. Unfortunately, of course, the results. I think in the beginning of the game, we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press, because we knew on the left side they have the good players, and from my point of view, it went very good. After that, we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. But unfortunately, Kevin shot the ball in the post, and from that moment we changed something in our minds or something. But we didn't play our play anymore. But I think that during the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result. Not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. Ya, kalau kita kalah ini kan lupakanlah untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi lolos ke putaran keempat kan masih ada, dan itu dengan margin gol yang harus bersaing dengan lawan-lawan lainnya. Artinya kita harus bikin gol untuk mengejar ketertinggalan margin gol itu tadi. Hasil minor dapat timnas Indonesia saat jumpa Australia membuat supporter kecewa. Meski begitu, mereka masih yakin Indonesia bisa lolos ke Piala. Ya, dari segi taktik, terus dari segi permainan juga, dari segi mental pun juga berbeda, karena mungkin tadi di waktu 20 menit sudah tertinggal 2-0, dan di waktu 30 menit bahkan babak pertama tadi sudah tertinggal 3-0. Jadi semua ini siapapun pelatihnya tergantung mentalnya bagaimana pemainnya kayak gitu. Harapan untuk ketemu tim-tim selanjutnya, ketemu Bahrain pastilah menang lah. Indonesia kemarin karena wasit aja. Nah, terus ketemu Jepang ya kita optimis saja bisa ngimbangin permainan mereka. Ketemu China bisa lah untuk menang di kandang sendiri. Untuk Bahrain 100% harus menang. Soalnya kan mungkin pemain Bahrain mentalnya nggak terlalu siap untuk bermain di Indonesia. Kalau untuk lancingnya udah pasti optimis sekali untuk lancingnya, apalagi main di DBK juga kan. Eksekusi dari Kevin Dixie. Saudara, kekalahan timnas Indonesia melawan Australia mungkin mengecewakan. Kekalahan membuat timnas Indonesia menghuni posisi 4 klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Tetapi kita tentu masih berharap dan optimistis performa yang baik dalam pertandingan berikutnya. Dengan menyisakan 3 pertandingan lagi di putaran ketiga, secara matematis Indonesia memang masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Indonesia melawan Bahrain dalam pertandingan berikutnya? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber melalui Zoom, diantaranya Osvaldo Giovanni, Ignatius Indro dari supporter Indonesia yang masih kami tunggu untuk bergabung, dan juga pengamat sepak bola Firzi Idris yang juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Firzi. Ya, pagi Mas Mario, pagi semua. Terima kasih Mas sudah bergabung di Alsap Indonesia pagi hari ini. Ya. Dan kita masih menunggu narasumber lainnya untuk bergabung bersama kita, yakni Mas Ignatius Indro. Saya ke Mas Firzi. Mas Firzi, Yes. bagaimana ini lumayan sedih juga, tidak mengecewakan tapi sedih sudah pastinya melihat hasil skor semalam. Optimistis tetap ada, semangat tetap ada, tapi kita tahan dulu itu, kita bahas dulu evaluasi pertandingan tadi malam. Menurut Anda seperti apa? Iya, menurut saya memang hasilnya sedikit berbalik ya dari build up yang terjadi selama ini sejak kedatangan Coach Patrick. Mungkin optimisme terhadap era baru timnas Indonesia kan besar ya, sesuai dengan harapannya kita mendatangkan pelatih berkaliber Eropa, pelatih dari liga-liga top dengan tim kepelatihan yang juga didukung oleh pelatih-pelatih berpengalaman yang pernah menukangi klub-klub Eropa. Jadi kekecewaan wajar, tapi di satu sisi kita juga bisa lihat sebenarnya apa yang pingin dilakukan oleh timnas. Bisa dibilang ya sedikit di luar dugaan dengan kekalahan besar. Oke, kita mungkin anticipate kekalahan dari babak per babak. Di babak pertama, seperti yang tadi Anda bilang bahwa ada kesempatan Indonesia sebenarnya di menit ke-15 tendangan dari titik putih, penalti diberikan. Menurut Anda kalau misalkan tadi malam, karena banyak yang
prediksi bahwa kalau misalkan Indonesia goals lewat titik putih kemarin akan Kita ya Hermansyah di acara Rossi tadi malam bagaimana dalam diskusi menurunkan Emil, saya pikir sih juga belum ada urgensinya ke arah situ, tapi ini kita balik lagi ke apa yang Coach Patrick lihat dan apa yang Coach Patrick dan tim kepelatihannya pikirkan soal apa yang terbaik bagi tim untuk laga di GBK nanti. Oke, ini menarik Mas terkait dengan strategi dan juga teknis permainan tadi malam yang di mana Indonesia ya lumayan tadi Mas seperti yang Anda katakan bahwa ya masih ada lubang-lubang di berbagai lini yang perlu diperbaiki. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya dengan permainan tadi malam mungkinkah Indonesia berpeluang untuk lolos Piala Dunia 2026? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan sejumlah narasumber saya, ada pengamat sepak bola Firzi Idris dan juga sudah hadir bersama kita Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Selamat pagi Mas Indro. Selamat pagi. Terima kasih Mas sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Mas, tadi saya sudah banyak ngobrol dengan Mas Firzi terkait dengan teknis, terkait dengan bagaimana evaluasi pertandingan tadi malam. Yang kita mau tanyakan ke Mas Indro, bagaimana suasana hati pendukung Timnas Indonesia setelah kekalahan tadi malam, Mas? Iya, saya pikir pertandingan tadi malam adalah resiko dari pergantian pelatih di tengah jalannya kompetisi ya. Kompetisi maksudnya kualifikasi Piala Dunia. Namun harusnya ini sudah diperkirakan juga bagaimana kesiapan pemain yang baru berkumpul selama kurang lebih 3-4 hari saja gitu ya, ketika harus menghadapi Australia yang memang kita tahu sebuah tim yang langganan Piala Dunia. Nah ini yang saya lihat ini adalah resiko ketika kita baru berkumpul, bahkan ada beberapa pemain yang berkumpul 1-2 hari. Pertandingan tadi malam, apa yang memang perlu dilakukan terutama nanti pada pertandingan berikut melawan Bahrain, dalam arti bahwa tadi sudah teknis pertandingan, strategi bersama Mas Firzi. Kalau dari supporter sendiri melihat apa? Non teknisnya mungkin ada, seperti komunikasi yang harus tetap terjaga, terus juga mungkin saja ada pemain-pemain yang memang harusnya coba diturunkan atau bagaimana? Iya, kalau kita lihat komunikasi harus tetap dijaga ya, apalagi sudah tidak ada kendala bahasa orang Patrick Kluivert dan para pemainnya. Ini harus segera dibangun bagaimana Patrick Kluivert dan timnya, tim kepelatihannya ini harus benar-benar bisa membangun chemistry. Kemarin di pertandingan yang kita lihat sebenarnya di 10 hingga 15 menit pertama sebenarnya sudah bagus ya. Namun bagaimana ketika gagal memanfaatkan peluang, baik sundulan maupun penalti yang gagal ini menjatuhkan mental para pemain. Nah ini sebenarnya kita kelemahannya adalah tidak memiliki striker murni. Oke. Sebelum saya ke Mas Firdi, Mas, kemarin Litbang Kompas sempat memberikan survei terkait dengan keyakinan supporter timnas bahwa Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah dengan melihat pertandingan tadi malam masih tetap terjaga keyakinan itu, atau mungkin saja ya ada pertanyaan bahwa apakah bisa sebenarnya? Ya, kalau lihat pertandingan kemarin ini masih agak sulit ya untuk menilai bahwa tim kita ini bisa lolos atau tidak. Namun kita harus melihat lagi di pertandingan selanjutnya, apalagi Bahrain ya, ketika ketemu Bahrain, ketika kita bertanding di Bahrain saja kita sebenarnya mengungguli dari Bahrain. Tapi ketika bermain di Gelora Bung Karno, apakah bisa lebih bagus atau seperti apa? Karena kalau dari pertandingan kemarin tentunya kita bisa dibilang pesimis dengan permain tim kita ya. Oke, saya ke Mas Firzi. Mas Firzi, bagaimana melihat
peluang Indonesia dalam arti bahwa setelah pertandingan versus Australia semalam masih belum terlalu optimal antara satu dan lain pemain dan juga mungkin juga dengan tim kepelatihan. Bagaimana melihat peluang Indonesia untuk lolos di Piala Dunia 2026? Ya, peluang kita benar-benar jadi akan tergantung kepada laga Bahrain dan China itu ya. Kalau tadinya kita masih punya sedikit ambisi untuk menjadi runners up grup dengan mengalahkan Australia, dan ambisi itu wajar mengingat segala build up yang terjadi setelah Patrick datang. Tapi sekarang realita berbicara lain. Realita di lapangan adalah para pemain kita ya kurang bisa menguji para pemain Australia dengan permainan yang mungkin seharusnya bisa lebih dari levelnya mereka gitu. Karena kita tahu pemain-pemain ini level liga-liga Eropa tapi kok belum terlihat kemampuannya. Sehingga saya yakin harus ada para pemain juga harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam diri mereka sendiri, perbaikan-perbaikan dalam tim, dan mereka menyadari itu yang juga Jai katakan di Australia kemarin. Oke, Mas, berarti sebenarnya tersisa 3 laga, Bahrain, Tiongkok dan juga Jepang. Pada akhirnya tadi Anda mengatakan bahwa kesempatan itu aja ada di Bahrain dan juga Tiongkok. Apakah melawan Jepang ini sudah benar-benar tidak ada harapan atau gimana sebenarnya? Ya, kalau kita lihat memang Jepang Raja Asia ya, mereka jadi tim pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Agregat gol mereka di grup juga luar biasa ya, 24 kali mencetak gol kalau nggak salah dan baru kebobolan 2. Pada pertandingan pertama sebenarnya ya kita kalah 0-4 dan harapannya ketika itu sebenarnya walaupun kalah kita bisa kalah dengan agregat lebih sedikit ya. Tapi dan ini hal yang sama juga sebenarnya terjadi di laga kemarin, bagaimana Jai mengatakan bahwa skor laga mungkin sedikit terinflasi. Dia mengatakan bahwa ya mungkin dalam beberapa fase permainan Indonesia bermain cukup bagus, tapi sangat besar tadi kembalinya Ragnar dan kembalinya Justin penting. Kita tahu balance di lini tengah juga harus bisa lebih dikembangkan. Nathan sayang sekali karena dia minim gameplay terlihat dari permainan. Ini bisa memberikan masukan ya Mas kepada timnas sehingga peluang yang diambil pada saat melawan Bahrain nanti bisa dioptimalkan sehingga 3 poin bisa kita bawa pulang pada pertandingan tersebut. Terima kasih Mas Firzi Idris, pengamat sepak bola atas apa yang disampaikan, dan sebelumnya sudah ada Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban supporter Timnas Indonesia. Terima kasih Mas, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan eksepsi atau keberatan di muka sidang. Informasinya usai jeda.